Bapak Ibu sekalian, Shalom, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sukacita pada hari ini. Mari kita bersama-sama sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, sumber kekuatan dan sukacita kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan dan motivasi untuk terus berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah dengan firman-Mu itu semua boleh semakin dikuatkan, supaya kami dalam keadaan apapun tetap menemukan cara yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan kehendak dan karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 69 ayat 31 sampai ayat 37. Mazmur pasal 69 ayat 31 sampai ayat 37 berbunyi demikian. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian dan mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, marilah bersama Tuhan kita terus berkarya. Saya ingin menceritakan sebuah kisah ini. Matahari masih terlelap. Saya sudah bangun, lalu bersiap untuk mengantar ibu saya berobat ke rumah sakit. Harus pagi-pagi benar memang datangnya, karena jika terlalu siang, ibu saya akan mendapat nomor antrian yang sudah berangka besar. Dengan kesiangan sedikit saja, akan sangat berpengaruh jauh perbedaannya. Akan semakin lama antriannya di pendaftaran, lalu nanti harus menunggu antrian lagi di poli jantung. Dan di sini akan menunggu lama juga. Ya, begitulah keadaannya. Pasien jantung lansia banyak sekali, jadi ada waktu yang lama sekali yang harus disediakan sampai nanti dipanggil untuk pemeriksaan. Saya memperhatikan banyaknya orang yang menunggu dan lalu lalang. Saya melihat wajah-wajah lemah dan tergesa-gesa. Ibu-ibu atau bapak-bapak lansia yang duduk di kursi roda atau duduk di kursi biasa yang telah disediakan kelihatan begitu lemah dan muram. Para pengantar mereka, suami atau istri atau anak mereka, menunjukkan wajah yang bosan juga dan lelah. Di rumah sakit auranya muram Bapak Ibu. Nah, dalam keadaan seperti di atas, jika saya memilih untuk berkeluh kesah sebenarnya jadi sangat mudah karena banyak alasan.
Bukankah waktu yang lama dalam menunggu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan? Ditambah lagi dengan wajah resah dan sakit yang saya lihat di sekitar saya. Itu adalah keadaan yang memudahkan seseorang untuk merasa sangat tak nyaman dan mudah menular tuh keadaan seperti itu. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, alih-alih tenggelam dalam ketidaknyamanan yang dapat menyedot emosi, merosot sampai ke bawah karena dikuasai oleh aura negatif, lalu Bapak Ibu, saya memilih untuk tidak membiarkan dikuasai oleh hal itu. Itulah sebabnya, lalu daripada menunggu lama dan menjadi tak nyaman dalam situasi seperti itu, saya kemudian lebih memilih untuk menunggu di luar saja, lalu memilih berjemur diri misalnya. Sementara ibu saya minta duduk di tempat yang jauh dan sepi dari kerumunan. Toh masih lama dipanggilnya. Saudara-saudaraku, lalu kemudian saya akan mondar-mandir sambil mencari matahari yang baru saja muncul dari peraduannya. Lalu masuk, melihat sudah dekatkah nomor antriannya. Begitu beberapa kali mondar-mandir, lalu masuk melihat apakah sudah dekat nomor antriannya. Tidak jarang juga jika ada waktu yang cukup, lalu saya menunggu dan memakai kesempatan itu untuk melakukan tugas-tugas, membuat liturgi misalnya, atau persiapan khotbah dan lain-lain. Saya jadi menyadari bahwa kita akan dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan dalam keadaan yang tidak nyaman itu. Walau dalam keadaan tak menyenangkan seperti itu, untuk tetap dapat memiliki kekuatan, bisa berkarya juga dalam keadaan seperti itu. Karena apa? Karena bagi kita yang mau berkarya bagi Tuhan, Tuhan selalu sebenarnya memberikan kepada kita kesempatan lewat kemauan kita. Nah, Bapak Ibu, itu adalah hal yang sudah saya dapat dan dicelikkan oleh Mazmur pasal 69 ayat 31 sampai 37 tadi. Sang pemazmur itu adalah seorang yang menyadari adanya kebesaran dan kuasa Allah walau ia dalam keadaan tertindas dan sakit, yang menjadi miskin dan menjadi tahanan karena ketidakadilan dan keserakahan. Sebuah keadaan yang tak menyenangkan. Mengapa sih pemazmur menjadi dapat memuji-muji Allah dalam keadaan tak nyaman itu? Karena dirinya lebih memilih dikuasai oleh Allah yang adalah penguasa langit dan bumi dan lautan, yang takluk dan memuliakan Dia. Allah lah sumber keselamatan, kekuatan, dan sukacita bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Mereka inilah yang bersandar kepadanya, yang mau melihat kekuasaan dan kebesaran Allah. Mereka inilah pewaris kerajaannya. Jadi dalam keadaan apapun, ia yang mencintai Allah akan menerima kehidupan yang kuat dan baik di kotanya. Begitulah kurang lebih kotanya ya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga para anak, bukankah ini menguatkan kita juga? Mungkin ada di antara kita yang berada pada situasi tak nyaman, entah dalam bentuk apa, dan dalam tantangan seperti itu, kita umat yang mengasihi Allah meyakini akan mendapatkan kekuatan. Kita akan tidak dibiarkan hanyut dalam kebingungan dan ketidakberdayaan di tengah dunia ini. Bagi kita yang bersandar padanya,
kita akan tetap menemukan kekuatan dan pengharapan, sehingga kita dapat terus menemukan panggilan untuk mengisi waktu dan berkarya. Karena apa? Karena kita bergantung penuh pada kekuatan Tuhan. Mata, hati, dan pikiran kita, umat yang mengasihi Dia, terarah pada berbagai peluang dan kesempatan yang dibukakan oleh Tuhan di hadapan kita, sehingga dimampukan dan dikuatkan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan di tengah tantangan itu. Bukan tantangan dan gangguan menjadi tak ada ya, karena Tuhan bukan. Namun tantangan dan gangguan itu tak lagi menjadi fokus yang dapat merampas ketenangan dan kekuatan kita, lalu menghancurkan kita. Di dalam tantangan itu selalu ditemukan jalan dan kesempatan bagi umatnya untuk berkarya dan memuliakan namanya. Itulah saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan kita sebagai umat yang tak mudah menyerah dan mundur. Kita percaya Tuhan, Sang Penguasa dan Penyelamat itu ada di pihak kita, bersama dengan kita. Ialah yang akan memulihkan kota-kota kehidupan kita yang tadinya mati dan tak nyaman, menjadi kota kehidupan yang penuh dengan pemandangan yang menguatkan. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, setiap kita, umat Allah, akan menjadi sosok yang terus melihat kekuatan dan kebesaran Allah, yang memberikan kepada kita peluang untuk terus berkarya baginya. Dalam segala keadaan, kita akan tetap menjadi umat yang memuji dan membesarkan namanya, karena hati dan pikiran kita lebih memilih untuk fokus pada kebaikan dan kesempatan dari Tuhan Allah, sumber kekuatan dan sukacita kita untuk berkarya. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa sejenak. Ya Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu yang sangat terbatas namun sudah dikuatkan dan dipimpin oleh Tuhan. Kami percaya Bapa, di tengah-tengah tantangan kami, Engkaulah yang akan menuntun kami, mencelikkan mata kami, hati kami untuk tetap dapat melihat dan menemukan karya yang dapat kami lakukan bagi Tuhan. Kami mau mempercayakan diri kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas semuanya. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ada dalam keadaan kondisi fisik yang lemah karena sakit, mungkin akibat dari COVID yang lalu yang mereka idap, atau karena penyakit yang lainnya. Ya Tuhan, tolonglah, kuatkan, dan sembuhkanlah saudara-saudara kami ini. Berkati dan urapilah ya Tuhan obat-obatan dan makanan yang mereka terima. Juga keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua. Ya Tuhan, berikanlah kasih karunia-Mu untuk membuat anak-anak-Mu ini dapat menjadi alat di tangan Tuhan bagi kekuatan dan kesembuhan kekasih mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, supaya kami tetap berjaga-jaga dan berhati-hati di tengah-tengah situasi pandemi yang sudah menurun, namun kami tetap harus waspada supaya jangan lagi terjadi kenaikan. Kalau boleh ya Tuhan, kami mohon, dan kami menjadi bagian dari orang-orang yang tetap terlibat dan terus mau berusaha membuat pandemi ini berlalu. Ya Tuhan, tolonglah. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih berduka dan bersedih karena kehilangan kekasih hati mereka, atau mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan dan rumah tangga. Ya Tuhan, sumber kekuatan, damai sejahtera dan sukacita anak-anak-Mu ini, kuatkanlah Tuhan, pulihkanlah
dan mantapkanlah terus iman percaya kami beserta keluarga kami. Ya Bapa, banyak sekali yang mau kami minta, tetapi biarlah kami boleh meyakini Engkau mendengar semua hal yang belum terucapkan. Dan kami juga ingin berdoa seperti doa yang paling sempurna yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini ya Bapa, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersama-sama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak semua. Sampai berjumpa kembali pada renungan yang akan datang.